Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Mustafa, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 1 Celuak, sekaligus sebagai mahasiswa Pendidikan Profesi Guru tahap 1 dalam jabatan tahun 2022 LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bisa dipimpin dari Jaga, doa mulai. Selesai. Masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya. Harus siap dan semangat. Saya cek dulu kondisinya. Hari ini sudah piket ya? Sudah berpiket, juga melaksanakan dengan tulus ikhlas. Tidak hanya karena dilihat atau diri masuk Dimas Jika tidak masuk. Lama kenapa? Ada yang tahu? Sakit. Masih bab yang sama, yaitu hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Setelah minggu kemarin kita mempelajari mengenai bacaan hukum, lam dan roh, takem dan target. Terus latihan pembelajaran hari ini kalian bisa menelaah pesan-pesan mulia dalam Quran surah An-Nahl ayat 114 tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Yang kedua, bisa memerinci perilaku terpuji sebagai implementasi. Untuk kelompoknya 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3 karena tadi tidak masuk, dan 1, 2, 3 jadi 1. Silakan langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing dan silakan untuk disimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita berjumpa kembali di pembelajaran PAI kelas 11. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib atau baik." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut masai. Riwayat Muslim nomor 1015. Rizki dan makanan halal mewariskan amalan soleh. Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang thayyib atau yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Kehidupan sehari-hari kalian yang berhubungan dengan makanan dan minuman. Kalau makan menjelajah semua bagian nampan, maka Rasulullah SAW menegur saya, "Wahai bocah, bacalah bismillah." Perilaku sesuai dengan Quran surah An-Nahl adalah 1. Memilih makanan yang halal dan memakan makanan yang mudah. Oke anak-anak, setelah kalian melihat beberapa video dan beberapa materi tadi, silakan untuk didiskusikan menurut kelompok kalian
apa saja pesan-pesan yang disampaikan dalam Quran surah An-Nahl ayat 114. Pesan-pesannya apa? Tadi sudah sebagian ditayangkan. Yang kedua, tunjukkan atau tuliskan perilaku yang berhubungan dengan makanan yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari kalian. Pesan-pesan yang terkandung dalam Quran surah An-Nahl tentang makanan halal dan bergizi. Yang kedua, terkait perilaku sehari-hari terkait dengan makanan yang halal dan bergizi. Pesan-pesannya misalnya makanan yang halal dan bergizi atau dapat berjamaah pada kesehatan atau memakan menggunakan masa kerak tangan korma ikut korma itu banyak yang ngarahkan untuk sholat. Oke. Sekarang silakan untuk dipresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Diawali dengan terkait dengan materi yang pesan-pesan dulu ya. Pesan-pesan yang terkandung dalam Quran surah An-Nahl terkait makanan yang halal dan bergizi itu apa saja menurut hasil diskusi dari teman-teman kalian. Yang pertama diawali dengan grup 3 dulu, silakan untuk mempresentasikan. Yang terkandung tentang makanan yang halal dan bergizi dalam surat An-Nahl ayat 114. Dalam ayat ini Allah menyuruh umat Islam untuk memakan makanan dan untuk makanan yang halal dan baik menurut Quran surah An-Nahl adalah makanan yang memang menyehatkan bagi tubuh kita. Selanjutnya silakan. Surah An-Nahl ayat 114 tentang makanan yang halal dan bergizi adalah memilih makanan yang halal tapi bergizi, memakan makanan yang bergizi dan lezat, untuk bersyukuri nikmat Allah dengan memakan makanan yang halal dan baik. Oke, terima kasih. Silakan. Kesimpulan dari kelompok kami terkait pesan-pesan yang terkandung dalam surah An-Nahl ayat 114 adalah: 1. Menyuruh umat Islam untuk memakan dan mengonsumsi makanan yang halal dan baik. 2. Merenungkan makanan dan minuman yang halal dan baik dapat membawa ketenangan hidup. 3. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani. 4. Aktivitas yang dilakukan dapat membawa kita. Aktivitas yang dapat dilakukan yaitu ada diskusinya. Menurut kelompok itu, perilaku-perilaku yang sesuai dengan surah An-Nahl ayat 114 dalam kehidupan sehari-hari adalah: tidak makan sambil berdiri, makan makanan yang halal, mencuci tangan sebelum makan, membuat makanan yang masih segar, membaca basmalah atau doa sebelum makan, makan makanan yang sudah diketahui standar gizinya. Sudah? Oke, berikan tepuk tangan untuk sudah. Lebih kalau kelompok 3 lebih menekankan pada angka kecukupan gizinya. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini sudah kita selesaikan materinya. Maka dari itu perlu kalian simpulkan untuk pembelajaran hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama terkait menelaah pesan-pesan mulia dalam Quran surah An-Nahl, dan yang kedua memerinci perilaku terpuji sesuai dengan yang menyampaikan. menurut kelompok 2, kesimpulan pembelajaran hari ini terkait pesan-pesan dan perilaku yang sesuai dengan surah An-Nahl ayat 114 adalah: memakan makanan yang bergizi dan lezat, mensyukuri nikmat Allah dengan memakan makanan yang halal dan baik, tidak mencela makanan dan duduk saat makan. Oke, itu kesimpulan dari kelompok 2 terkait dengan pembelajaran hari ini. Selanjutnya
Kesimpulan pembelajaran hari ini terkait pesan-pesan dan perilaku yang terkandung dalam surah An-Nahl ayat 114 adalah: 1. Menyuruh adalah membaca doa. Hendaklah mencuci tangan sebelum makan. Berikan materi hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini terkait pesan-pesan dan perilaku yang sesuai dengan surah An-Nahl ayat 114 adalah: Allah menyuruh umat Islam untuk memakan makanan dan mengonsumsi makanan yang halal dan Untuk tugasnya saya ambil untuk sebagai pertimbangan nantinya kelompok mana yang paling dianggap sesuai dengan pembelajaran hari ini. Bisakah paling nilai atau memberikan evaluasi? Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini sudah kita selesaikan materinya. Maka dari itu perlu kalian simpulkan untuk pembelajaran hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama terkait menelaah pesan-pesan mulia dalam Quran Surah An-Nahl. Menurut kelompok 2, kesimpulan pembelajaran hari ini terkait pesan-pesan dan perilaku yang sesuai dengan surah An-Nahl ayat tidak mencela makanan dan duduk saat makan. Oke, itu kesimpulan dari kelompok 2 terkait dengan pembelajaran hari ini. Selanjutnya untuk kelompok 3 mendapatkan nilai 90. Selanjutnya untuk kelompok 2 mendapatkan nilai 93. Dan yang kelompok 1 kelompok 2. Maka dari itu yang kelompok 2 akan kembali diberikan reward, dan semoga yang lainnya tetap berusaha untuk belajarnya dan semangat dalam berdiskusi ketika terjadi diskusi. Ini untuk kelompok 2. Ya, untuk kelompok 2. Nah, yang lain jangan lupa untuk tetap semangat, tetap rajin belajar, karena belajar merupakan kunci dari kehidupan kita semuanya. Oke anak-anak, inilah pembelajaran pada hari ini terkait dengan pesan-pesan yang terkandung dalam Quran Surah An-Nahl ayat sekalian semuanya. Mohon maaf jika kali ini ada salah kata. Akhirnya mari kita sama-sama membaca sholawatil qulub sebagai penutup dalam pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nabi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa karena bab ini sudah selesai dan minggu depan kita akan berganti bab. Maka dari itu tetap belajar terus, buku paketnya bisa dibuka untuk dipelajari agar nantinya ketika terkait dengan materi yang akan datang. Untuk tugas hari ini silakan dibuka buku paketnya terkait dengan riwayat daripada kecilnya Imam Nawawi itu. Nah, di bagian atas halaman 257 ada aktivitas peserta didik, itu bisa dikerjakan. Hanya